dan 2024 antara tuan rumah. Pemain timnas Indonesia Shane Patinama beri jawaban tegas terhadap jurnalis asal Malaysia saat disinggung perihal naturalisasi. Ketika itu, Shane Patinama mendapat pertanyaan dari jurnalis asal Malaysia saat dirinya baru saja membela timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Sebagaimana diketahui, Shane Patinama menjadi satu dari sejumlah pemain asal Belanda yang pada akhirnya membela timnas Indonesia untuk karir internasionalnya. Shane Patinama mempunyai garis keturunan Indonesia dari ayahnya yang beretnis Maluku, tepatnya dari Pulau Haruku, Maluku Tengah, namun lahir di Semarang, Jawa Tengah. Atas dasar itu, PSSI kemudian mendekati Shane Patinama untuk ditawarkan membela timnas Indonesia yang dilatih oleh Shin Tae-yong. Saat ditawarkan mengikuti proses naturalisasi oleh PSSI, Shane Patinama saat itu masih bermain di Liga Norwegia bersama Viking FK sebelum pindah ke KAS Eupen. Tawaran tersebut kemudian disambut baik oleh Shane Patinama yang bisa dikatakan cukup kesulitan untuk menembus panggilan tim nasional Belanda senior. Setelah mengikuti serangkaian proses naturalisasi, Shane Patinama akhirnya resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada Januari 2023 silam. Namun, Shane Patinama baru melakukan debut internasionalnya bersama timnas Indonesia saat beruji coba dengan Argentina pada Juni 2023. Debut Shane Patinama terasa spesial karena Argentina saat itu datang dengan status sebagai juara dunia hingga memboyong pemain-pemain terbaiknya. Bukan cuma itu, Shane Patinama juga meraih sejumlah kesuksesan semenjak membela timnas Indonesia yang dilatih Shin Tae-yong. Tercatat, ia telah bermain bagi timnas Indonesia dalam sejumlah turnamen besar seperti Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Bersama timnas Indonesia, Shane Patinama berhasil menembus fase grup Piala Asia 2023 serta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Menanggapi keberhasilan itu, banyak pihak yang kemudian menyoroti timnas Indonesia terkhusus program naturalisasi yang dinilai cukup sukses diterapkan. Sorotan tersebut juga datang dari jurnalis asal Malaysia yang kemudian mempertanyakan kehadiran pemain naturalisasi di skuad timnas Indonesia. Jurnalis asal Malaysia tersebut bahkan berani langsung bertanya kepada pemain naturalisasi timnas Indonesia yakni Shane Patinama. Shane Patinama saat itu baru selesai bertanding saat timnas Indonesia dikalahkan Australia dengan skor 0-4 dalam babak 16 besar Piala Asia 2023. Apakah kamu berharap timnas Indonesia punya lebih banyak pemain naturalisasi lagi? Tanya jurnalis Malaysia itu. Mendapat pertanyaan itu, Shane Patinama tampak terkejut. Ia kemudian mengalihkannya ke jawaban lain yakni perkembangan timnas Indonesia setelah Piala Asia 2023. Tentu saja kami hanya ingin tim menjadi kuat. Tapi tim ini sudah sangat bagus sekarang, kata Shane Patinama. Tapi yang paling penting adalah kami baru saja melakukan pekerjaan dengan baik. Sekarang kami harus mengembangkannya selangkah demi selangkah, lanjutnya. Di kesempatan yang sama, Shane Patinama mengaku bangga bisa bermain untuk timnas Indonesia yang notabene kampung halaman dari mendiang ayahnya. Hal ini karena Shane Patinama bisa menunaikan keinginan mendiang ayahnya yang ingin agar dirinya bisa menjadi bagian dari timnas Indonesia. Setiap kali saya mengenakan kaos, saya akan berjuang untuk negara ini dan untuk ayah saya, tandasnya. Kini, Shane Patinama tengah menjalani agenda pramusim bersama klubnya KAS Eupen. Ia juga berpeluang kembali tampil bagi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir telah bertemu dengan Presiden FIFA, Gianni Infantino di Paris, Prancis pekan ini. Erick Thohir ke Paris untuk menghadiri pembukaan markas baru FIFA. Pada kesempatan tersebut, orang nomor 1 di PSSI tersebut bertemu dengan Gianni Infantino. Gianni Infantino memberikan pujian besar saat bersua Erick Thohir. Pujian tersebut ditujukan kepada perkembangan sepak bola Indonesia akhir-akhir ini. Erick juga mengaku bahwa perkembangan sepak bola Indonesia juga tak terlepas dari bantuan FIFA selama ini. Senang bisa bertemu dengan sahabat saya, Presiden FIFA, Gianni Infantino di Prancis, sebelum Olimpiade Paris 2024, ujar Erick Thohir di akun Instagram pribadinya.
Transformasi sepak bola Indonesia terus berjalan ke arah yang semakin baik dengan bimbingan dari Presiden Gianni, ujarnya. Erick Thohir berterima kasih kepada dukungan FIFA atas Indonesia saat menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Dukungan FIFA membuat Indonesia sukses menjadi tuan rumah turnamen Piala Dunia U17 2023. Turnamen tersebut jadi ajang perdana di bawah FIFA yang digelar di Indonesia. Dengan kepercayaan dan dukungan dari Presiden Gianni Infantino, ujar Erick Thohir. Indonesia berhasil menjadi tuan rumah FIFA U17 World Cup 2023. Ini menjadi turnamen level dunia pertama yang diadakan di Indonesia, ujarnya. Selain itu, Gianni Infantino juga mengirim pujian kepada pencapaian timnas Indonesia dalam setahun terakhir. Di level U23, timnas Indonesia berhasil menembus babak semifinal Piala Asia U23 2024. Di level senior, timnas Indonesia berhasil lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Selain itu, timnas Indonesia berhasil lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Perjalanan tim Garuda bakal dimulai pada September 2024 mendatang. Timnas Indonesia U23 juga berhasil mencatatkan sejarah dengan melaju ke semifinal Piala Asia U23 2024, ujar Erick Thohir. Di level senior timnas Indonesia juga berhasil melangkah ke babak kedua Piala Asia 2023 dan melaju ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, katanya. Menurut Erick, semua pencapaian ini tidak akan terwujud tanpa dukungan Gianni Infantino selaku Presiden FIFA. Pencapaian ini tidak lepas dari perhatian dan dukungan luar biasa dari Presiden Gianni untuk sepak bola Indonesia, ujar Erick. Terima kasih Presiden Gianni yang selalu berusaha sepenuh hati untuk membuat sepak bola selalu dicintai di seluruh dunia, ujarnya. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong tampaknya harus melupakan sejenak Martin Paes yang kini masih bergelut dengan sidang cas untuk melangkah menjadi kiper timnas Indonesia. Sebab kini ada kiper keturunan Indonesia yang bisa jadi pilihan Shin Tae-yong untuk dinaturalisasi. Dia adalah Daniel Klein. Daniel Klein bisa jadi opsi memperkuat timnya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terbaru, kiper 23 tahun ini baru saja tampil gemilang dalam pertandingan uji coba Augsburg melawan Young Africans SC di Mbombela Stadium, Afrika Selatan, pada Sabtu, 20 Juli 2024. Klein bermain selama 45 menit babak pertama dan berhasil mencatatkan clean sheet. Augsburg pun keluar sebagai pemenang dengan skor 2-1. Pemain berdarah Jerman Indonesia ini memiliki darah Bali dari sang ibu. Musim lalu, dia dipinjamkan Augsburg ke SV Sandhausen di Bundesliga 3. Musim ini, dia kembali ke Augsburg dan diharapkan bisa bersaing dengan kiper lainnya untuk mendapatkan menit bermain. Performa Klein yang menjanjikan di klubnya menarik perhatian Shin Tae-yong, terutama dengan kondisi Martin Paes yang belum pasti bisa diturunkan karena urusan administrasi. Memperkuat posisi kiper timnas Indonesia. Dengan kondisi tersebut, proses naturalisasi Klein bisa menjadi solusi bagi PSSI untuk memperkuat posisi penjaga gawang timnas Indonesia. Apalagi, timnas Indonesia tergabung di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama tim-tim kuat seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Kehadiran Klein diyakini dapat menambah kedalaman skuad Garuda dan meningkatkan peluang lolos ke putaran final.